Hari Anak Perdamaian. Akiane pernah menggambarkan penampakan Yesus dalam sebuah wawancara, tetapi anehnya setiap kali dia ingin menggambar Yesus, ingatan tentang Yesus di benaknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih menyilaukan yang tidak bisa dia lihat. Hal ini membuatnya sangat tertekan karena dia tidak bisa melukisnya tanpa melihat wajah Yesus. Dia memutuskan untuk meminta bantuan Tuhan. Suatu pagi Akiane mengurung diri di kamar dan berdoa, berharap Yesus dapat membantunya melukis penampilannya. Yang tidak diduga adalah pada sore hari keajaiban benar-benar terjadi. Teman ibu Akiane tiba-tiba membawa seorang tukang kayu ke rumah dan bertanya apakah orang ini cocok dengan apa yang Anda cari. Setelah Akiane melihatnya, dia sangat senang karena tukang kayu inilah yang dia cari. Dia langsung menggambar sketsa tukang kayu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Siang dan malam dia melukis. Ketika di tengah kondisi dirinya terlalu lelah dan sulit untuk menopang, ia akan beristirahat selama beberapa jam dan kemudian melanjutkan melukis lagi. Setelah jerih payah melukis selama 40 jam, Akiane akhirnya berhasil melukis Anak Perdamaian. Kenang Akiane bahwa 40 jam pada waktu itu sama dengan 40 tahun baginya. Saat selesai melukis, dia merasa seluruh badannya tidak bisa bergerak. Seseorang pernah bertanya kepada Akiane, bagaimana mungkin satu sisi wajah Yesus dalam lukisan itu begitu redup? Tanpa diduga, Akiane yang berusia 8 tahun sekali lagi memberikan penjelasan yang luar biasa. Sisi terang Yesus dalam lukisan itu mewakili surga, dan bagian yang lebih gelap dari separuh lainnya mewakili kesulitan di bumi. Apa yang ingin saya ungkapkan adalah bahwa meskipun Yesus berada jauh di surga, tapi dia tetap mengawasi kita di sana. Perlu dicatat bahwa belakangan ada seorang sarjana yang memasukkan Putra Perdamaian dan kain kafan Turin ke dalam komputer dan membandingkannya. Dia menemukan kesamaan di antara keduanya, ternyata mencapai lebih dari 90%. Yang lebih menakjubkan adalah sebelum Yesus keluar untuk berkhotbah, dia dulunya adalah seorang tukang kayu. Piramida Agung Giza. Sejak tampil di acara opera, popularitas Akiane meningkat. Dia hampir menjadi anak keajaiban yang dikenal setiap keluarga. Banyak orang penasaran bagaimana dia mewujudkan gambar dalam mimpinya. Terhadap masalah ini, Akiane mengatakannya secara umum. Pada saat pertama setelah bangun tidur, saya akan mengambil pena dan kertas untuk menggambar pemandangan mimpinya secara kasar. Misalnya ketika saya berusia 10 tahun, saya datang ke lautan luas dalam mimpi saya. Ketika saya masih memikirkan di mana itu, saya melihatnya. Ada beberapa menara putih di bawah kaki saya. Saya langsung melukisnya ketika saya bangun. Tetapi pada saat itu dia tidak tahu apa dia harus sebut itu adalah piramida, atau bahkan mengapa Tuhan menunjukkan gambar-gambar ini kepada saya. Keajaiban berdasarkan pada penelitian beberapa sarjana. Piramida kuno yang terkenal tidak seperti yang kita lihat ketika baru saja selesai. Faktanya lebih dari 4.500 tahun yang lalu, seluruh piramida ditutupi oleh sejumlah besar batu kapur putih yang dipoles. Menurut banyak dokumen kuno, walaupun berada pada beberapa kilometer jauhnya, piramida kuno juga dapat terlihat dengan jelas memancarkan cahaya berwarna. Tetapi karena piramida Giza tidak tenggelam ke laut, beberapa orang bertanya-tanya, mungkinkah pemandangan yang dilihat Akiane saat itu adalah Atlantis yang tenggelam ke laut? Selain melihat penglihatan dalam mimpi, pada tahap peralihan penciptaan, dalam kehidupan sehari-hari Akiane bahkan dapat menerima pesan dari Tuhan. Utusan. Pada tahun 2016, Akiane yang baru menginjak usia 21 tahun sedang mengendari sepeda pada pagi-pagi sekali. Sebaris utusan tiba-tiba muncul di benaknya. Kemudian pada detik berikutnya Akiane langsung berbalik dan pulang karena dia tahu Tuhan akan memberikan instruksi. Dia harus cepat kembali ke rumah dan menunggu. Seperti yang diharapkan setelah semuanya siap, dia melihat burung hantu seputih salju melayang-layang di dalam sebuah gua. Adegan itu sangat jelas ibarat dia juga berada dalam gua. Tetapi yang aneh adalah bahwa ketika lukisan itu akan segera selesai, pada saat itu burung hantu benar-benar terbang, tetapi pemandangan di dalam gua masih sangat jelas. Jadi Akiane tahu bahwa penglihatannya belum berakhir. Jadi dia hanya bisa terus menggambarkan yang kosong, gua, dan tunggu instruksi selanjutnya.
Beberapa hari kemudian dia akhirnya mendengar suara rusa besar di dalam gua. Tetapi dia tahu betul bahwa rusa besar itu bukan pembawa pesan, karena dia juga sedang mencari arah kehidupan. Setelah rusa itu pergi, Akiane mendengar suara elang. Jadi dia menggambar 2 elang yang sedang melayang dan kemudian terus menunggu instruksi. Karena dia tahu bahwa tokoh utamanya sebenarnya belum muncul, tetapi cahaya di gua semakin terang dan lebih cerah, dan kemudian pada suatu hari dia mendengar suara aneh. Ternyata air di dalam gua mulai membeku. Kecepatan pembekuannya sangat-sangat cepat. Akiane bahkan bisa merasakan dinginnya. Kemudian dia melihat seorang yang tersesat di jalan. Baru kemudian dia mengerti mengapa danau harus membeku, karena para pelancong putus asa. Dia ingin cepat pulang. Akan tetapi ketika danau dengan jerih payah membeku, dia mulai ragu, bahkan khawatir bekuan es tidak dapat menopang berat badannya. Tepat ketika para pengelana itu bingung, elang yang awal kembali lagi dan ia terus melayang di atas pengelana tersebut, mendorongnya untuk berani melangkah maju dan meninggalkan kesulitan. Pada saat ini, Akiane akhirnya menyadari bahwa elang adalah utusannya. Akiane percaya bahwa kemunculan penglihatan ini adalah pengingat bahwa Tuhan ingin mengingatkan dunia bahwa meskipun dalam kesulitan dan penderitaan, janganlah melepaskan iman.